Foodies, Ihsan Tarore lagi di Pematang Siantar, Sumatera Utara nih Foodies. Mau ngajakin kita jalan-jalan sambil nyari camilan khas dari kota terbesar kedua di Sumatera Utara ini. Yuk biar makin berasa lagi di Siantarnya, kelilingnya sambil ngebajak motor dong. Wih asik yuk bang, berangkat! Mau eksplor makanan-makanan receh, rekomendasi makanan receh yang ada di kota Pematang Siantar. Pasti kalian penasaran juga kan? Ya udahlah, nggak usah lama-lama lagi. Kita keliling-keliling kota Siantar ya, tapi pakai bentor. Let's go, Foodies! Foodies, becak motor ini punya sejarah panjang dan mendalam loh buat warga Siantar. Iya, makanya becak dengan motor yang kece ini dijadikan salah satu ikon kota Pematang Siantar. Nah, selain becak motor, ada satu lagi nih Foodies, ikon kota Siantar yang gak boleh kita skip. Yes, mampir ke Roti Ganda, roti legend yang udah eksis sejak tahun 79. Katanya sih kalau nggak makan roti ganda, berarti belum sah tuh ke Siantarnya. Wah. Apa ya? Kalau gitu kita belilah sancus. Ini kenapa sih? Kayaknya orang-orang kalau ke Siantar tuh pasti banget mampir ke Roti Ganda. Kenapa? Favorit kali ya? Favorit, karena enak juga rasanya semua roti-rotinya ya. Soal rasa nggak perlu diragukan lagi ya, resep dan proses pengolahannya selalu dijaga dari generasi ke generasi. Sampai sekarang udah generasi keempat loh Foodies, jadi rasa roti Ganda dijamin gak pernah berubah sejak pertama kali buka. Boleh nggak sih aku lihat rotinya gimana, yang Srikaya itu seperti apa, yang Mesa seperti apa? Boleh nggak sih? Boleh lah. Boleh lah, harus lah. Yeah. Ayo Foodies, let's go. Foodies lihat deh proses pemotongan roti sampai bagian bungkus membungkusnya sibuk terus ya. Yang beli soalnya nggak berhenti nih. Untung Ihsan nih rotinya motong sendiri dan naburin Mesa sendiri pula. Jadi nggak pakai lama ya guys. Ini masih hangat banget rotinya ya. Rotinya hangat dan ini kalau dipegang gini, oh my god, empuk banget. Enyoy. Kanan kiri apa kanan aja kak? Oh kanan kiri. Oh ya Foodies, rotinya ini buatan sendiri tentunya, makanya masih anget fresh from the oven. Ya, Foodies ya. Ini ternyata aku pikir kan kayak berat banget ini si krimnya ini ya Foodies. Ternyata ini enggak. Begitu dioles tuh kayak ringan banget gitu, kayak mudah banget gitu. Kebayang sih ini rasa krimnya ini di mulut itu pasti akan melted banget, akan meleleh banget gitu di mulut. Terus di serok. Setelah krim menteganya rata, lanjut yuk ke proses akhir nih sebelum dibungkus, ditaburi pakai topping meses coklat. Bagus kan hasil liputan aku? Bukan, kelipatan kakaknya. Dasar ya, itu mah liputannya Mbak Sari, San. Yaudah, jangan lupa sekalian pesen yang isi Srikaya kali ya, biar Foodies makin mengiler nih. Foodies, camilan khas Siantarnya udah di tangan. Oke, biar Ihsan makin tersiantar, sekalian dong ngopi-ngopi legend yuk khas Siantar nih. Karena di Siantar ini selain roti ganda ini juga ada kopi khas Siantar. Penasaran? Ayo ikutin aku yuk. Sini. Foodies, ini dia kopi Koktong Liming. Udah ada sejak tahun 25. Wow, awal mulanya ya berada di lokasi ini nih Foodies, yakni Gang Suzuki. Siapa sangka ya dari kopi gangan gini malah jadi ikonnya Siantar. Mantap betul. Selain konsep warkopnya yang sengaja masih didesain tradisional, ternyata proses pembuatan dan pilihan menunya juga nggak dimacem-macemin kayak kopi kekinian gitu Foodies. Cuma ada 2 pilihan nih, kopi hitam atau kopi susu. Legend emang beda ya. Ya langsung aja kita bikin dua-duanya skey. Pertama, Susu dulu. susunya. Ini kopinya. Oke, ini seberapa? Oh, Setengah leci lah. penuhin. Segini? Udah. Oke, terus? Baru dicek. Baru di-shake. Dingin, tangan gue beku. Yeah, Foodies. Ini dia. Tangan sampai dingin banget nih, Foodies. Oh my god. Oke Foodies, Segini kopi cukup, khas Kak? Koktongnya udah jadi. Sekarang Ini buat kopinya, yang Foodies. kopi hitamnya kali ya, yuk. Jago dia, Foodies.
Kopinya dikocok-kocok foodies biar dapat buih atau busanya. Katanya bakal menambah cita rasa yang mantul-ite. Ini kopi hitam, es kopi hitam, dan yang ini es kopi susu. Penasaran kan foodies rasanya kayak apa? Langsung aku juga udah gak sabar. Kita bawa aja, kita langsung minum bareng sama roti ganda. Let's go. Gak perlu cakap lama ya, langsung aja kita takis yuk. Duet maut jajanan khas Siantar. Ih, yummy yummy yummy. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru bener namanya kopi foodies. Manisnya pas. Udah gitu kopinya itu nggak yang pahit yang bikin kita kayak begitu banget, nggak. Ini tuh kopinya enak banget. Kopi hitamnya enak banget. Foodies, rasa kopi Koktong Limbing ini memang punya rasa khas tersendiri. Gimana enggak, kata empunya biji kopi yang dipakai ini adalah racikan mix Robusta dan Arabica. Sumber biji kopinya ya dari sekitaran Sumatera foodies. Cuma biji kopi yang paling sering digunakan adalah jenis Robusta Simalungun. Ini kopi susunya juga antara kopi sama susunya itu balance banget. Rasanya tuh enak banget. Cocok nih buat nyemil dengan roti ganda ya San. Ya kita makan yuk. Jadi bisa lihat, gila krimnya. Krimnya nggak nanggung-nanggung ya. Waduh. Tuh ya, Allahu Akbar. Aduh. Ini nikmat mana yang kau dustakan? Foodies, tekstur rotinya tuh emang lembut banget. Apalagi nyatu dengan creaminya si mentega dan coklat. Wah, makin aduhai emosisnya. Krimnya, rotinya, semuanya ngeblend banget. Krimnya tuh manisnya pas. Coklat-coklatnya ini, itu juga melengkapi banget. Ditambah dengan tekstur rotinya. Rotinya ini dibilang tuh kayak lembut, tapi masih ada teksturnya gitu. Jadi masih enak, masih bisa dikunyah-kunyah gitu. Masih enak banget lah pokoknya. Nih. Begitu disambungin sama kopi, makin ngeblend lagi. Rasanya makin kawin banget. Oke, mesesnya udah, lanjut yuk roti ganda isi srikayanya dong. Ini mah udah pasti endul lezatas. Wow. Ini baru beneran namanya srikaya. Kalau dia dikit isinya itu namanya sri miskin. Mau si srikaya kek atau si sri miskin kek? Yang jelas mas, selai srikaya ini bukan dari buah srikaya ya foodies. Selai srikaya ini dibuat dari campuran gula, telur, santan, dan pandan. Srikayanya, rotinya enak banget. Ini tapi kalau menurut aku, ini cocoknya sama kopi hitam. Ya, nih kalau aku makanya gini biasanya. Aku cocol dulu sini. Makanya ini aku pakai es kopi ya kan. Foodies, akhirnya Ihsan tahu nih kenapa roti ganda srikaya ini jadi primadona. Tekstur selai srikaya yang kental legit dengan rasa gurih dan manis pas banget dengan roti tawarnya yang lembut. Ini lazis. Ini. Siantar luar biasa. Sorry lah foodies, aku masih mau nikmatin lagi dulu. Nih. Nikmat ya San, sore-sore ya kan di kedai kopi sambil nyambil roti srikaya. Waduh, berasa kaya raya deh. Padahal mah jajanannya receh foodies. Kopi-kopian ini cuma berkisar 21.000 sampai 25.000-an aja. Roti gandanya start dari 17.000 aja. Nah, receh kan? Nah, foodies, kalau kalian mau tahu rekomendasi makanan receh, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Wuhui. Nah, foodies, kebetulan Yogi sekarang ada di Bekasi nih. Nah, sekarang di depan Yogi ini ada sekoteng. Yogi pengen pesen sekoteng dulu. Mas, sekoteng satu dong, Mas. Oke? Ini ngapain, Mas? Ya kan ini es. Hah? Es sekoteng. Pakai merah-merah. Sekoteng lah, bukannya sekoteng itu tuh kan disajikan anget, terus kayak aku pernah lihat atau pernah dengar tuh kan sekoteng kan yang sering jalan sekoteng gitu loh. Nah kan panas, kok ini ada esnya tuh gimana ceritanya sih? Jadi gimana ini? Karena
Sekotengnya ya ini ya, yang merah-merah ini. Bisa-bisanya Yogi salah server. Maklum deh foodies, kalau lagi lapar emang suka nggak fokus ya. Walau namanya sama-sama sekoteng, tapi es sekoteng memiliki isian yang berbeda. Nanti ya kita absen nih satu-satu. Sekarang serut dulu esnya biar makin nyes. Nah, baru deh tuh rombongannya bisa ikut tuh foodies. Ada alpukat mentega, wih, kelapa, kolang-kaling, gula pasir cair, dan ini nih yang kudu wajib banget harus ada. Coba-coba kasih paham ke foodies dong, Gi. Prima donanya atau best playernya nih, sekotengnya. Ini apa namanya? Sekotengnya. Sekotengnya. Oke. Merah, menggugah selera banget dan udah kayak gini dah. Pakai tatakannya foodies. Biji delima sagu inilah yang disebut sekoteng foodies. Jadi mau dingin ataupun panas, asal pakai si merah ini ya sebutannya tetap sekoteng. Belum selesai loh ini foodies. Supaya rasanya manis, tambahkan air gula dan siraman kental manis. Aduh, ngelihat tampilannya aja udah menggugah selera banget ya. Makin gak sabar nih buat langsung icip-icip. Tapi kayaknya ada yang kurang deh. Ya kan? Harus ada cemilannya nih. Cemilannya apa ya? Mas, ada cemilannya nggak sih mas? Masih cuma beginian doang mas? Ada dong sembilannya. Mana? Ini sebelah, somainya gerobak sebelah. Gak cuma es kotengnya aja foodies yang melegenda, ternyata somai Mang Dede juga udah eksis sejak tahun 2000. Foodies, porsi saya sama orang lain ini beda, oke? Saya pingin porsi yang jumbo. Terus apa lagi nih, mas? Ya. Kita tangkis semuanya Yogi, jangan sampai ada yang absen ya. Kedai yang punya 6 cabang ini sekarang dikelola oleh generasi keduanya foodies. Satu kedai dalam sehari bisa menghabiskan 5.000 somai. Widih, seenak apa sih somainya? Jadi makin penasaran nih kita dibuatnya. Nah, foodies, ini ya di sini ada somai, ada es teler, dan di sini ada es sekoteng Mang Dede. Nah, foodies ini maaf banget nih ya, porsi somai saya agak sedikit nggak normal nih, oke? Karena saya lapar banget nih. Foodies, yang menjadi kuncian somai itu enak apa enggak, salah satunya ada di bumbu kacangnya. Eits, jangan lupa kasih jeruk nipisnya dulu ya, biar makin jos gandos. Bumbu somainya, kacangnya masih berasa dan agak sedikit ada krenyes-krenyesnya juga. Terus rasanya agak sedikit gurih juga, manis, asem, asin, dan nggak begitu pedes. Nah, dan kebetulan sausnya saya pisahin nih biar nggak rasa si bumbu kacangnya ini terkontaminasi dengan si sambelnya. Supaya bisa menghasilkan bumbu kacang yang the best, kedai Mang Dede menggunakan kacang, cabai, dan bahan-bahan lain dengan kualitas yang premium. Kacang sebagai bahan utamanya juga diolah sendiri tuh foodies, karena salah tingkat kematangan aja bisa ngebuat rasanya jadi amburadul. Ternyata udah bumbu kacangnya ini enak, dipaduan sama si somainya ini, dia lebih enak lagi. Terus juga somainya lembut banget pas digigit, pecah di mulut, dan rasa ikan sendirinya itu berasa banget. Sendiri, maaf foodies, maklum jomblo. Maksud saya ikan tenggirinya. Bisa-bisanya Gi, lagi makan malah curcol. Foodies, somai ini jadi spesial karena sebagian bahannya didatangkan langsung dari Bandung. Ditambah ikan tenggiri yang dipakai ini adalah ikan dengan kualitas nomor wahid. Cakep. Spesialnya kekenyalan somai Mang Dede itu terletak dari cara pembuatannya guys. Semakin lama dilempar adonannya akan semakin kenyal dan padat. Tapi kalau kelamaan dilempar bisa-bisa somainya ngelawan tuh alias alat foodies kalau dimakan. Intinya mah bikinnya harus pakai feeling ya foodies. Bukan cuma keayang aja ya, tapi bikin makanan endel juga butuh cinta. So sweet. Ini bener banget sih. Memang kekuatan si somainya itu ada pada si bumbunya. Jadi apapun yang disiram sama si bumbu somainya ini, entah itu kol, entah itu kentang, pasti menjadi enak dan juga gurih. Sekarang nih kolnya kita cobain ya.
Setuju deh sama si Babang kalau bumbu somai ini ternyata adalah kunci dari semua kunci foodies. Apapun lauknya, kalau ada kena siram si bumbu kacang, simsalabim udah pasti jadi lazis. Foodies. Arang, udah kenyang, tinggal cuci mulut. Oke, di sini ada 2 es. Oke, ini es teler Mang Dede dan ini ada es koteng Mang Dede. Jadi mana dulu kita cobain ya. Nah, karena tertulis di situ es koteng, kita cobain es koteng duluan ya. Oke? Sungguh kenikmatan yang hakiki foodies. Abis makan yang gurih-gurih langsung ditimpa sama es yang segar-segar. Wih, mantap. Segar banget. Dia nggak terlalu manis dan rasanya seger. Kelapanya juga seger nih. Ada alpukatnya juga. Perpaduan yang pas sih. Ketika lo habis makan somai, cuci mulutnya es kotong ini, udahlah. Biji delima sagu alias sekoteng ini memiliki tekstur yang kenyal foodies. Dipadukan dengan lembutnya alpukat, segernya kelapa, dan manisnya air gula, semuanya ngeblend jadi satu. Proof. Ini pakai banget lagi buat rasanya. Endul banget. Saking enak dan terkenalnya, kedai Mang Dede ini bisa menghabiskan ratusan porsi es per harinya loh foodies. Oh ya, for your info nih, es koteng ini dikenal juga sebagai es Oyen. Karena katanya dulu es ini dibuat pertama kali oleh Mang Oyen yang berasal dari Bandung foodies. Nikmatnya. Es telernya juga nggak kalah ajib, isi paketnya juga lengkap, ada kelapa, nangka, dan alpukat. Nah, yang membedakan dengan es koteng itu ada pada kuah dan isiannya. Es teler tidak menggunakan biji delima sagu dan memiliki kuah yang lebih putih. Tapi buat rasa nggak usah diperdebatkan lagi, semuanya lazis. Ini kuahnya nggak terlalu manis, tapi ketika kita makan nangkanya, jadi agak sedikit terlalu manis karena nangkanya manis. Tapi nggak mengurangi cita rasanya, tetap enak. Untuk harga proporsinya dijamin gak bakalan menguras isi kantong kalian kok. Cuma dengan 15 ribuan aja kita udah bisa nih menikmati lazisnya es koteng dan somai tanpa harus jauh-jauh ke Bandung. Sekali foodies, ketemu di sini ya. Somai, es koteng, es teler terbaik. Mang Dede, mantap. Mantap ya, Bu? Mantap. Nah, foodies, makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Sikat lagi foodies. Aduh sayang mama he. Foodies, pecinta perlemakan, mana nih? Ayo kita kepoin ke yang satu ini. Katanya udah legend dari tahun 94 alias udah 29 tahun. Meskipun tempatnya nyempil di dalam parkiran begini, tapi always rame. Gak ada cerita deh itu sepi pembeli. Tadi aku udah muter-muter. Titiknya ada, tapi ternyata soto tangkarnya di dalam sini, di dalam suatu kantor, suatu gedung. Jadi ya foodiesnya kita langsung aja pesen yuk ke dalam yuk. Emang sih foodies kalau udah daging dan santan yang jadi bahan utama, perut warga plus 62 tuh susah banget buat nolak ya. Ingat-ingat kolesterol foodies. Dari tadi tuh aku ngantri, akhirnya aku mencoba untuk nyamperin masnya karena penasaran banget ngeliat dagingnya tuh, lihat deh. Ini dagingnya tuh kayak udah empuk-empuk semua gitu. Terus kuahnya tuh dari jauh udah, wanginya tuh udah enak banget. Ya udah deh Sesi, daripada kamu nahan lapar ngeliatin daging dan jeroan ini, cus langsung aja kita pesen yuk sama masnya. Misi mas, maaf ganggu bentaran boleh ya? Nah, aku mau coba motong sendiri nih foodies. Duh, bisa nggak ya saya? Kayaknya kalau, naik. Oh, kudu harus naik. Kalau motong sendiri sih asal-asal aja foodies. Yang penting ini jeroan, ini paru. Aku tuh kalau makan harus ada paru. Paru, ikil, tuh.
Gak apa-apa Sesi, potong sesuka hati aja kan buat dimakan sendiri. Anyway, semua daging dan keluarga perjuruan ini udah direbus selama 5 jam ya foodies. Jadi dipastikan teksturnya lembut di lidah. Nah berhubung ini soto tangkar dan sate kuah, kata masnya nih satenya juga kudu disatuin tuh sama daging dan jeroannya foodies. Ini sate, oh satenya tuh barengan di ini ya? Barengan di itu berarti, di kuah. Dah, sudah pedis, tinggal dikuahin. Oh ya, agar komplit sebelum dikuahin jangan lupa potong tomat dan taburi seledri ya. Nah kalau udah gaskan deh tuh, kita tuangin aja kuahnya. Nah foodies, kuahnya ini juga gak kalah spesial menggunakan santan asli alias bukan santan instan. Wih mantap Bang Edi. Oh ya foodies, selain terkenal endol sejagat Jabodetabek, soto tangkar Bang Edi ini juga murah meriah di kantong loh, start from 15.000 aja. Receh kan? Di mana lagi coba bisa makan enak harga merakyat begini? Ini setelah disambelin, diacarin, tadi dijerukin udah sama abangnya di dalam. Sekarang saatnya kita makan. Walaupun disambelin, si kuah soto tangkar ini tidak hilang rasa sama sekali. Tetap dengan rempah-rempah dan bumbu soto tangkarnya itu tetap ciri khasnya masih ada. Jadi biasanya kalau kita sambelin soto itu hilang semua rasa. Tapi ini sambelnya tuh benar-benar tidak menghilangkan rasa tangkar sama sekali. Endolnya approve ya Sesi, kuahnya tuh emang kaya akan rempah foodies seperti lengkuas, daun salam, daun jeruk, kapulaga, cengkeh, kayu manis, dan masih banyak lagi. Gak heran itu kalau rasa dari soto tangkar Bang Edi ini otentik banget dan bikin nagih. Ya udah Sesi, jangan habisin dulu ya, coba kamu icip-icip sate kuahnya juga dong, cus. Aku paling suka bagian ini, lemak. Dagingnya besar dan lembut, empuk banget. Ini kuahnya sih sebenarnya sama kuah tangkar. Cuman kadang memang orang pengen makan satenya aja. Karena kalau satenya kan ada bumbu kecapnya tuh seperti biasa ya. Ada bumbu kecap. Terus tinggal pakai kuah santannya ini tangkar. Tapi kalau yang memang pengen makan soto dagingnya ya jadi satu kayak gini. Tapi intinya semua enak banget foodies. Udah nih foodies, daripada ngilar doang terus kebayang-bayang, cus langsung datang aja yuk kita ke soto tangkar Bang Edi. Alamatnya ada di Jalan Tanah Abang 2 nomor 41D, Petojo Selatan, Jakarta Pusat. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Selamat makan, mari makan. Aku mau ngabisin sate kuah aku nih. Ayo, mari. Enak banget, aduh ada. Burung belibis hinggap di tangan, cakep. Kalau ke Poris jangan lupa jajan, iya. Yuhu foodies, ini bukan sembarang pantun loh ya. Cobain deh jajan ke daerah Poris Indah Tangerang. Niscaya kalian bakal nemuin banyak banget jajanan lazis yang ada di sini. Nah dari sekian banyak tukang jualan nih yang bikin Richard Pinisirin kayaknya yang dibakar-bakar dan aromanya sedap banget nih. Apaan sih tuh Bang? Oke, foodies, sekarang kita udah bareng Pak Sumari nih ya. Pak ini lagi ngepasin apa Pak? Jemuran? Kipasin areng Areng, kenapa Ya. dikipas? supaya jadi bara bakar otak-otak. Mana otak-otaknya nggak ada yang dibakar? Saya beli deh Bang, biar Ya. bisa dibakar. Otak-otak bakar ini pakai campuran ikan tenggiri asli loh foodies, dan kebetulan nih udah selesai dibakar. Tapi kalau ada pembeli yang pengen icip-icip anget, bisa kok minta diangetin lagi. Wanginya udah cium sih. Beh, wanginya emang gak bohong ya guys, ketika dibakar langsung berasa banget aroma ikan tenggirinya, ini sedap. Dalam sehari, otak-otak bakar bisa terjual sampai 300 bungkus loh, itu belum termasuk otak-otak gorengnya. Ada otak-otak goreng foodies. 6 Ini udah bisa langsung dimakan, harus digoreng juga? udah bisa. Udah bisa. Kita cobain juga ya foodies. Nah, otak-otak gorengnya juga mesti anget nih dicobain, karena katanya sih nggak kalah lazis sama yang bakar ya foodies. Meskipun cuma jualan pakai gerobakan begini, ternyata udah legend juga nih jualan di sini. Bahkan udah dari 15 tahun yang lalu. Widih, jadi penasaran pengen tahu ya, apa bener lazis nih rasanya? Tapi sebelum icip-icip, kita cari camilan lain dulu yuk, yang manis-manis. Oke. Apa ini? Ada apa nih Pak? Demo?
Wadidaw, pantas aja nih rame-rame begini ada yang jual pancong lumer nih foodies. Uniknya di sini jenis pancong lumernya ada 2 macam, pancong yang setengah matang dan pancong 3/4 matang. Buat yang lebih suka pancong matang juga bisa loh, karena disediain juga pancong matang ya. Ada menu spesialnya atau gimana? Ada Pak. Oh, di sini Iya. ya. Ada yang 6.000, ada yang 8.000, ada yang 7.000. Oh, harganya mulai dari 6.000 aja foodies. Ada mulai dari 5.000, 6.000. Oh, dari 5.000 malah. Nah, kurang receh apalagi coba, harganya start from 5.000 aja sampai 8.000 rupiah foodies, tergantung toppingnya. Udah gitu toppingnya juga kekinian dan bisa di mix sampai 3 macam. Yeay! Nah, buat foodies yang suka aroma pandan juga bisa pilih nih basic pancongnya yang pandan ya. Kalau toppingnya kayak begini, gak heran deh ya foodies, pancong lumer satu ini banyak banget yang suka. Dalam sehari bisa laku terjual 150 pancong tuh foodies. Wih! Nah foodies, Richard pesen 4 pancong nih. Ini pancong yang orinya setengah matang, pancong 3/4 yang matang, dan pancong pandan ya. Toppingnya juga variatif, ada coklat keju susu, strawberry cookies, green tea crunchy, dan kacang keju susu. Jadi kepengen tahu banget gak sih rasanya? Cus, kita makan bareng yuk. Definisi masuk mulut terus lumer tuh ini nih foodies. Terus aku sukanya tuh kue pancongnya nggak terlalu manis, jadi biarpun banyak topping manis jadi tetap masuk aja foodies. Nah ini nih yang varian setengah matang foodies dengan topping 3 macam susu, keju, dan juga coklat. Rasanya lazis banget dan adonannya ini wangi, jadi nggak buat tepung mentah gitu. Wah, menambah selera banget ya. Foodies, lihat. Jadi dia tuh kayak udah matang kelihatannya, tapi ternyata dia masih lumer juga. Kita cobain ya. Unik sih. Dan kalau rasanya karena ini green tea jadi ya nggak pernah gagal ya foodies. Ini nggak sampai 10.000 bisa enak ini loh. Pancong 3/4 matangnya juga nggak kalah lazis. Kalau yang setengah matang tadi, porsi matang dan lumernya tuh seimbang ya foodies. Nah untuk yang ini lebih banyak yang matangnya, tapi masih ada lumer-lumer bagian atasnya tuh. Green tea crunchy-nya ini juga lazis, nggak kemanisan. Bahkan masih ada rasa pahitnya sedikit yang dari macanya itu tuh. Ini endul. Enak pandan sih. Dia gurih banget. Pandan bikin gurih, pancongnya jadi gurih-gurih gitu. Manis-manis gurih. Jujur nggak nyangka pancong sama kacang enak disatuin. Nah foodies, kita masih punya yang 3/4 matang dengan basic pandan nih. Campuran kacang dan rasa pandan dari adonannya ini nyatu juga loh foodies, dan ternyata rasanya akur. Rasanya berbeda. Teksturnya beda banget, soalnya ini matang. Jadi kayak makan kue gitu. Fluffy gitu dah. Oh. Nah foodies, pancong matangnya ini juga nggak kalah lazis loh. Ini empuk banget guys. Campuran topping strawberry dan cookiesnya tuh juga pas, nggak kemanisan. Dari pancong, oke kita geser yuk ke otak-otaknya. Enak banget. Dia tepungnya dan ikannya tuh pas, jadinya nggak rasa tepung doang. Biasanya kalau makan otak-otak banyak kan rasa tepung, ini enggak. Dan bumbunya juara. Ikan tenggirinya itu loh berasa. Ini yang bikin enak, dan bumbu kacangnya wangi banget, serius. Dari otak-otak goreng sampai ke otak-otak bakarnya, lazis semua, nggak ada yang gagal foodies. Apalagi bumbu kacangnya nih, wangi aroma jeruk limau. Mantep betul. Jadi bikin rasa ikan tenggirinya nggak berasa amis ya. Oh ya, terus ini tuh kayak juga berasa banget ikan tenggirinya fresh karena ada rasa manis dari otak-otak bakarnya. Nah buat foodies yang kepengen cobain otak-otak bakarnya, ini receh banget foodies, cuma 2.000 perak aja per bungkus. Mau dong? Oke foodies, kalau kalian mau jajan-jajan sore-sore snack-snack yang enak-enak, ayo datang ke sini di Jalan Poris Indah, Tangerang. Makan receh, menunya receh tapi rasanya gak recehan. Rekomendasi makanan yang endol bin enak. Tenang, makan receh banyak kok, ready stock nih. Kali ini kita menyusuri daerah BSD Tangerang. Skuy, ada tempat makan yang jadi idola ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga kakak-kakak. Pokoknya idola semua yang suka makan enak.
Foodies, kalau denger nama Mas Bewok itu kan yang dipikirin kayak rada-rada serem gimana gitu ya. Nah, ini aku lagi sama Mas Bewok, tapi Mas Bewok di sini lain ya. Di sini Mas Bewok tapi malah dicari banyak orang. Ya nggak Mas? Kenapa Mas? Ya tahu lagi bikin lapar kali. Lapar karena jualan ini nih, ayam bakar sebanyak ini nih Foodies. Nah, ini jadi sekali bakar yang banyak banget karena memang yang beli nih nggak berhenti-berhenti. Nah, mumpung udah sama Mas Bewok nih ya, kita kulik dulu kenapa sih ayam bakar di sini bisa jadi favorit? Usut punya usut Foodies, yang beda tuh bumbu ayam bakarnya. Dari kasat mata sih warnanya merah merona ya. Foodies, ini dia yang bikin ayam bakarnya Mas Bewok ini beda dari yang lain. Ini bumbu buat baluran bakarannya aja. Ini warnanya merah banget. Isinya ini apa sih Mas? Saus kecap sama nanas campurin. Oh, sampurin nanas. Iya. Wih, pantes seger. Ayam bakar Mas Bewok ini buka dari jam 4 sore ya Foodies. Jangan kaget nih kalau baru buka aja udah ngantri banget. Nah, selain ayam ada juga lele, ikan nila, sama bebek yang gak kalah laris. Menu yang ada di sini bisa dibakar atau digoreng, jadi sesuai selera. Nah, kalau ada ngomongin ayam bakar, pendamping wajibnya kira-kira apa ya Foodies? Yap, bener banget, sambal. Kebetulan nih ada mas-mas yang lagi ngulek, kita kepoin skuy. Bikin apa nih Mas? Sambal pecel. Kalau ini bukan Mas Bewok, tapi Bukan, Mas Gondrong. Mas Gondrong. Oh, ada Mas Bewok, Mas Gondrong. Jadi bedanya sambal Mas Bewok ini, dia itu selain pakai cabai, tomat, bawang, itu pakai kacang-kacangan. Ada kacang mede, terus ada kemiri, ada wijen yang diulek, terus dicampur sama cabai sama tomat, jadinya kayak gini nih. Wah, jadi ini rahasia sambalnya Mas Bewok yang banyak banget dicari orang. Sambalnya bukan sembarang sambal Foodies, ada tambahan kemiri, kacang mede, dan biji wijen. Kebayang nggak tuh gurihnya? Sambal Mas Bewok ini diulek secara manual. Kalau nguleknya banyak gini, kita serahkan aja dia sama yang ahli. Foodies, ini dia ayam bakar ala Mas Bewok nih. Wow, merah merona. Udah mirip-mirip kayak baju aku nih Foodies. Cobain ya Foodies ya, kayak apa sih? Seenak apa ini ayam bikinan Mas Bewok? Wow, penampakannya udah kelihatan meyakinkan banget ya Foodies. Baluran bumbunya itu loh sampai berkaramel gitu. Ih, makin penasaran gak sih sama rasanya? Lihat ya, sambalnya Foodies. Nih, bumbunya dia tuh legit banget. Emang sih pakai saus, tapi dicampur sama rempah-rempah Foodies. Ada bumbunya, ada rasa manisnya juga, ada asemnya, ada pedesnya, gurih. Dan ini sampai ke dalam-dalam sini nih. Ini meresep banget Foodies. Jadi kayaknya tuh ayamnya sebelum dibakar juga udah dibumbuin. Definisi penyetan tenda rasa istimewa. Bumbunya emang gak kaleng-kaleng. Aneka rempah yang dicampur dengan nanas dan saus ini, waduh, bikin rasanya anti gagal sempurna. Dan ini ya, baluran bumbu bakar itu beneran ngeresep banget sampai ke sela-sela ayamnya. Mantus deh pokoknya. Ini baru ayamnya aja loh, belum dicocol tuh sama sambal ya. Kebayang gak tuh kalau duet ntar? Wih, bakal gimana ya? Sambalnya ini unik banget, serius. Ada rasa wijennya Foodies. Ini yang nggak bisa ditemui di warung lain. Wah, luar biasa ini Foodies. Jadi tuh rasanya kayak wangi-wangi gimana gitu Foodies. Wah, ini terbaik nih, emang rekomendasi warga BSD. Banyak yang bilang kalau di sini ada penyetan enak, ternyata penyetan Mas Bewok ini Foodies. Wadidaw, inovasi sambal penyetan ala Mas Bewok ini benar-benar sukses memikat lidah para pembeli. Pantes aja antri terus dan banyak yang jadi langganan karena sambalnya lazis punya Foodies. Foodies, ini ayamnya, dia ini ukurannya ini nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Jadi dia ayam sedang, ukuran sedang gitu Foodies. Nah, ini yang luar biasa nih emang bumbunya ya. Dia ini emang
kelihatan banget kalau dibakar ini dia berkaramel gitu loh foodies. Nih sampai ada karamelnya nih. Nggak pakai sambal pun dia tuh udah agak pedes ya, pedes manis gitu. Selain sambal yang matang ya, dia juga ada juga sambal terasi. Nah, buat yang suka banget sama sambal terasi, jangan sedih. Di sini ada juga kok sambal terasi yang juga anti gagal, endes marendes pokoknya. Beda karakter foodies. Kalau ini dia kuat terasinya. Dia ini nggak ada rasa wijennya. Tapi memang dia karakter sambal terasi yang seger, pedes, terus terasinya nampol. Ini sama-sama enak foodies, tergantung selera. Wah, ini sih PR banget ya kalau suruh milih mau sambal yang mana karena semuanya sama-sama enak foodies. Ini walaupun bagian dada, biasanya kan dada itu dagingnya tebel gitu ya, terus bumbunya nggak meresep. Nah, ini karena udah dipotong dibelah kayak gini foodies, ini bumbunya bisa sampai ke sela-selanya ini foodies. Teramat legit pokoknya. Ini terbaik banget serius. Pokoknya rasanya tuh maksimal deh. Oh ya, selain ayam bakar, di tenda Mas Bewok ini juga menyediakan lele, gurame, bebek, dan sate-satean. Komplit. Nah, ini sate-sateannya foodies. Di sini banyak banget variannya ya. Ada ini sate kulit, ati ampela, tahu tempe, ada ceker. Terus ini ada sate usus. Ini kayaknya sate-sateannya ini juga menggoda foodies. Ini aku mau cocolin sama sambalnya nih foodies. Sate usus aja kali ya. Yap, sate-satean ini selain buat lauk mendamping, enak juga nih kalau dijadikan cemilan sambil cocolin ke sambalnya. Kalau makan di warung tenda Mas Bewok ini nggak perlu worry masalah harga. Mulai dari 20.000 aja udah dijamin kita makan kenyang dan puas menikmati sambalnya. Foodies, pokoknya ini penyetan terenak yang pernah aku coba. Ayam bakarnya juara, sambalnya apalagi the best banget. Ini dua jenis dan dua-duanya enak. Di sini makan receh, menu receh tapi rasa nggak